atas Anggraini dengan NIM C1C023-003 dan yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian akad ijarah, jenis akad ijarah, dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK 107, ilustrasi kasus akad ijarah. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, terutama di dalam praktik lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai produk dan akad sesuai prinsip Islam. Salah satu akad yang banyak digunakan akad ijarah. Akad ijarah merupakan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Akad ini menjadi penting karena dapat digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pembiayaan kendaraan, rumah, alat berat hingga jasa tenaga kerja. Dengan adanya akad ijarah, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari suatu aset tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung. Di sini ada juga pengertian akad ijarah. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip sewa menyewa atau pemberian jasa dengan imbalan tertentu. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, imbalan atau ganti. Dalam istilah fikih muamalah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah, tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, hak penyewa yang memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang digunakan, sedangkan kepemilikan barang atau tetap berada pada pihak yang menyewakan. Ada juga jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah atas manfaat barang. Jenis ijarah yang pertama adalah ijarah atas manfaat barang, yaitu akad sewa menyewa atas penggunaan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dalam pembiayaan sewa yang telah disepakati. Yang kedua, ijarah atas jasa. Jenis ijarah berikutnya adalah ijarah atas jasa, yaitu akad pemberian jasa atau tenaga kerja dengan imbalan upah tertentu. Dalam akad ini yang menjadi objek transaksi bukan barang, melainkan manfaat dari suatu pekerjaan. Yang ketiga itu ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah ini sering disingkat IMBT, merupakan akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan pemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Dalam akad ini, pada awalnya barang hanya disewakan kepada nasabah. Yang keempat, ijarah operasional. Ijarah operasional merupakan bentuk akad sewa biasa di mana penyewa hanya menggunakan barang untuk jangka waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kepemilikan di akhir masa akad. Yang kelima, ijarah pembiayaan. Ijarah pembiayaan adalah akad ijarah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dalam praktik ini, lembaga keuangan membeli suatu aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran sewa secara berkala. Di sini ada dasar syariah dalam ijarah. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur saling tolong-menolong dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dasar syariah ijarah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, serta fatwa para ulama kontemporer yang menjelaskan kebolehan praktik sewa menyewa dan pemberian upah selama dilakukan sesuai ketentuan syariat. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang
dilarang seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, penipuan dan kezaliman. Salah satu dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang pemberian upah kepada orang yang memberikan jasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 107. Perlakuan akuntansi akad ijarah di Indonesia diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK 107 disusun untuk memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah agar laporan keuangan lembaga syariah menjadi lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran oleh mukjir atau pemberi sewa. Pihak pemberi sewa mengakui aset ijarah sebagai aset yang dimiliki dan dicatat dalam neraca sebesar biaya perolehan aset tersebut. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran oleh mustajir atau penyewa. Bagi penyewa, pembayaran sewa diakui sebagai beban ijarah selama masa manfaat digunakan aset. Yang ketiga itu perlakuan akuntansi ijarah muntahiyah bitamilik. Dalam akad IMBT terdapat kemungkinan perpindahan kepemilikan aset di akhir masa sewa melalui hibah atau jual beli. Yang kelima yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, aset ijarah disajikan sebagai aset tetap oleh pihak pembeli sewa. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad ijarah. Akad ijarah sering digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah memperoleh manfaat dari suatu aset tanpa harus langsung membelinya. Dalam transaksi ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pihak yang membelinya. Dalam transaksi ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pihak yang menyewa aset atau mukjir, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa mustajir. Nasabah hanya membayar biaya sewa atas manfaat aset yang digunakan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Melalui ilustrasi kasus berikut, pemahaman mengenai penerapan akad ijarah dalam kehidupan nyata dapat menjadi lebih jelas. Sebuah bank syariah membeli satu unit mobil operasional dengan harga 240 juta untuk disewakan kepada nasabah bernama Bapak Ahmad. Setelah mobil dibeli oleh bank, dilakukan akad ijarah dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu sewa 4 tahun, biaya sewa 6.500.000 per bulan. Biaya dilakukan setiap akhir bulan. Kepemilikan mobil tetap berada pada pihak syariah, bank syariah. Setelah masa sewa selesai, mobil dikembalikan kepada bank. Jadi dapat disimpulkan, akad ijarah merupakan akad sewa menyewa atau pemberian jasa yang sesuai dengan prinsip syariah karena memberikan manfaat bagi dua belah pihak tanpa mengandung unsur riba. Akad ijarah memiliki beberapa jenis seperti ijarah manfaat barang, ijarah jasa, dan ijarah muntahiyah bitamilik yang menerapkan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun lembaga keuangan syariah. Dasar syariah ijarah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, serta fatwa yang menegaskan kebolehan transaksi sewa-menyewa secara adil dan transparan. Selain itu, perlakuan akuntansi akad ijarah telah diatur oleh dalam PSAK 107 agar pencatatan transaksi menjadi lebih sistematis, akurat, dan sesuai standar akuntansi syariah. Melalui ilustrasi kasus akad ijarah, dapat dipahami bahwa akad ini mampu menjadi solusi pembiayaan yang fleksibel dan bermanfaat dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara halal dan sesuai syariat Islam. Yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.